Philippe Coutinho dan Antoine Griezmann adalah proyek besar Barcelona kala itu. Namun setelah dibeli mahal malah penampilan keduanya jauh dari ekspektasi publik Barcelona. Dua proyek mubazir ini menarik dibahas, simak ulasannya di channel Siaran Bola. Sepeninggalan Neymar Junior ke PSG, membuat Barcelona kocar-kacir. Meski kala itu bintang mereka, Lionel Messi, masih menetap di Camp Nou, rupanya hal tersebut tidak menjadi alasan untuk Barcelona merekrut Philippe Coutinho dan Antoine Griezmann dengan harga selangit. Perekrutan ini dimaksudkan untuk proyek jangka panjang Barcelona di masa depan. Tapi sayangnya, kedua dinilai gagal tunjukkan performa terbaiknya. Kita mulai dari Coutinho. Coutinho dibeli Barca dari Liverpool pada Januari 2018, dengan nilai transfer sebesar 160 juta euro atau sekitar 2,58 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar yang pernah dikeluarkan Barcelona untuk membeli seorang pemain. Pada setengah musim pertamanya, Coutinho berhasil mempersembahkan trofi La Liga dan Copa del Rey. Tak hanya itu saja, dalam 22 pertandingannya ia telah menghasilkan 9 gol dan 7 assist pada akhir musim. Menyambut musim baru, nasib Coutinho justru memburuk karena pelatih Barcelona saat itu, Ernesto Valverde, tak mampu memanfaatkan bakat Coutinho, lebih sering menempatkannya di bangku cadangan. Tak sampai di situ saja, Coutinho justru dipinjamkan ke FC Bayern Munich. Namun selama di FC Bayern, Coutinho justru tampil apik dengan catatan 11 gol dan 9 assist dalam 38 pertandingan selama musim 2019 hingga 2020. Bahkan ia membobol gawang Barcelona perempat final Liga Champions 2019 hingga 2020, yang kala itu Barcelona dibabat habis oleh Munchen dengan skor 2-8. Setelah itu Coutinho sempat kembali ke Barca, tapi pihak Barca lebih memilih meminjam Coutinho ke Aston Villa. Setengah musim di Aston Villa, Coutinho dipermanenkan sebagai pemain Aston Villa sebesar 20 juta pound sterling. Karena saat itu Barcelona sedang dilikit hutang besar. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Sementara itu Antoine Griezmann didatangkan Barcelona dari Atletico Madrid pada Juli 2019 dengan nilai transfer sebesar 120 juta euro atau sekira 1,8 triliun rupiah. Kontrak tersebut rupanya berjalan selama 5 tahun, yakni hingga 2024 mendatang. Namun, baru 2 musim berlalu Griezmann justru kembali ke Atletico Madrid. Dengan status pinjaman, performanya yang tak sebagus saat di Atletico Madrid. Sama halnya dengan Coutinho, Ernesto Valverde rupanya tak bisa memaksimalkan Griezmann sehingga pemain asal Prancis ini dianggap gagal dan tak memberikan kontribusi yang berarti bagi Blaugrana. Demikian pembahasan mengenai kisah miris Coutinho dan Griezmann, si dua manusia seharga 1,7 triliun yang hanya jadi proyek mubazir Barcelona. Simak juga, bagaimana Jose Mourinho merubah Didier Drogba menjadi striker mematikan, di video berikut. Chelsea adalah asal London, yang kini tengah terseok-seok di Premier League. Terseok-seoknya Chelsea tak terlepas akibat situasi politik. Di balik porak-porandanya Chelsea musim ini, ada cerita menarik yang patut diingat di zaman Abramovich. Simak kisahnya di channel Siaran Bola. Di era Roman Abramovich, yang paling terkenal antara dirinya, Jose Mourinho, dan Didier Drogba. Jose Mourinho adalah manajer kedua di Chelsea pada era Abramovich di tahun 2004. Di awal kepelatihan Chelsea, Mourinho ditawari beberapa striker hebat pada tahun itu, tapi Mourinho lebih memilih Didier Drogba. Saya ingat betul, Abramovich bertanya,
Siapa striker yang mau kamu beli? Saya jawab Drogba, padahal ketika itu ada banyak striker top lainnya. Jelasnya, dia bilang, siapa dia? Di mana dia bermain? Saya bilang Mr. Abramovich, beli dan jangan banyak tanya, lanjutnya. Drogba masih bukan siapa-siapa ketika Chelsea meminatinya pada 2004 silam. Memang penyerang asal Pantai Gading itu tengah melejit, usai tampil tajam bersama Gengham dan Marseille, tapi kualitasnya belum teruji betul di level tertinggi. Little flick on, Didier Drogba's in it! And Didier Drogba, he's the man for the big moment! Drogba, decent hit! Dia bikin 23 gol dari 49 penampilan dalam 1,5 musim dengan Gengham, lalu mencetak 32 gol bersama Marseille dalam semusim. Namun di Chelsea lah, kualitasnya benar-benar terlihat. Dibeli dengan biaya 24 juta pound, Drogba bikin 16 gol di 41 penampilan di seluruh ajang pada musim pertamanya bersama The Blues. Dia jadi pilihan utama Jose Mourinho dalam proyek besar Chelsea saat itu. Hingga menegaskan diri sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, 8 musim bersama Chelsea di periode pertamanya, Drogba bikin 157 gol dari 341 penampilan. Meski tak seluruhnya bermain di bawah arahan Mourinho, Drogba merasakan gelar pertamanya dengan sang manajer. 3 musim bersama Mourinho, Drogba memenangi 2 gelar Premier League, 2 titel Piala Liga Inggris, dan 1 trofi Piala FA. 2 gelar Premier League itu adalah 2 gelar pertama Chelsea sejak era baru Liga Inggris tersebut digulirkan. Setelah Mourinho pergi ke Real Madrid, tinggal di sendiri dan Abramovich di Chelsea. Ia ikut hengkang 2 musim berikutnya. Namun saat Mourinho kembali ke Chelsea untuk periode kedua, dia kembali merekrut Drogba. Pemain yang punya 104 caps bersama timnas Pantai Gading itu pun tampil selama semusim, yakni pada 2014-2015, yang mana merupakan tahun kedua di periode kedua Mourinho. Di tahun itu, keduanya kembali mempersembahkan gelar, masing-masing 1 titel Premier League dan Piala Liga Inggris. Melihat jasa besar Mourinho membesarkan karirnya, Drogba selamanya merasa berutang budi, hingga akhirnya, Drogba memutuskan pensiun di usia 40 tahun. Setelah 20 tahun, saya telah memutuskan untuk mengakhiri karir saya sebagai pemain, peraih 2 gelar pemain terbaik Afrika ini mengumumkan keputusannya tersebut. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.